Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mulyadi SPD. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang bilangan berpangkat. Ini materi kelas 10 semester pertama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar lebih berkembang lagi dan semakin bermanfaat. Baik, kita mulai saja. Materinya yang pertama adalah bilangan berpangkat. Pengertian bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu dapat dituliskan sebagai A pangkat N atau sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Dengan A pangkat N itu dibaca A pangkat N. A merupakan bilangan pokok dan N disebut sebagai pangkat atau eksponen. Contohnya untuk bilangan berpangkat yaitu 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3. Kemudian 2 pangkat 4 itu berarti dituliskan menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya, seperti itulah untuk pengertian bilangan berpangkat. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, sifat-sifat bilangan berpangkat. Ya, yang pertama A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Kemudian yang kedua A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Yang ketiga A pangkat M kemudian dipangkatkan lagi N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Yang keempat A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Yang kelima A dibagi B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Yang keenam A pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian yang nomor 6, yang nomor 7 A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Dan yang terakhir akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M dibagi N. Nah, untuk lebih jelasnya marilah perhatikan contoh berikut. Contoh nomor 1, sederhanakan bentuk pangkat di bawah ini. Yang pertama 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5 sama dengan, kita lihat dulu di sini, kita munculkan lagi sifat-sifatnya. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5 berarti ini kita menggunakan sifat yang pertama, ya, perkalian. Maka tinggal pangkatnya yang ditambahkan, berarti menjadi 2 pangkat 3 tambah 5 sama dengan 2 pangkat 8. Ya, jadi bentuk sederhana dari 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 8. Kemudian yang kedua 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 6, ya, berdasarkan sifat nomor 2. Kalau pembagian maka pangkatnya dikurang, berarti menjadi 3 pangkat 8 dikurang 6 sama dengan 3 pangkat 2. Yang ketiga 5 pangkat 3 kemudian dipangkatkan lagi 2, ya, berdasarkan sifat nomor 3. Jika ada bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi maka tinggal pangkatnya yang dikalikan, maka di sini menjadi 5 pangkat 3 kali 2 sama dengan 5 pangkat 6. Yang keempat 2 kali 3 pangkat 5 berarti bisa dituliskan menjadi 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 5, ya, berdasarkan sifat nomor 4. Kemudian nomor 5 dibagi 3 pangkat 2 itu dituliskan menjadi 5 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 berdasarkan sifat yang nomor 5. Kemudian yang F 3 pangkat 0 sama dengan 1, ya, artinya apa? Semua bilangan jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1, ya, berdasarkan sifat nomor 6. A pangkat 0 sama dengan 1 itu artinya bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Nah, maka di sini 3 pangkat 0 sama dengan 1. 5 pangkat 0 1, 6 pangkat 0 1, 10 pangkat 0 1, 1000 pangkat 0 1. Ya, seperti itu. Kemudian soal selanjutnya 2 pangkat min 3 sama dengan, dapat dituliskan menjadi 1 per 2 pangkat 3 berdasarkan sifat yang nomor 7, ya. Kemudian yang terakhir akar pangkat 5 dari 2 pangkat 3 itu sama dengan, ya, tinggal 2 pangkat 3 dibagi dengan 5 berdasarkan sifat yang terakhir. Seperti itu, mudah-mudahan dapat dipahami. Kita ke contoh yang kedua. Nah, ini bentuk yang lebih rumit. Sederhanakan bentuk pangkat di bawah ini. Ya, yang pertama 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 4. Nah, kalau tadi cuma satu operasi, misalkan perkalian aja atau pembagian aja. Nah, sekarang dijadikan satu. Pertama dikalikan, kemudian nanti dibagi.
Untuk perkalian kita gunakan sifat yang pertama ya. Kalau perkalian maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Jadi 2 pangkat 3 tambah 5 sama dengan 8. Jadi yang atas 2 pangkat 8 dibagi dengan 2 pangkat 4. Nah kalau pembagian tinggal pangkatnya dikurang. Jadi 2 pangkat 8 dikurang 4 sama dengan 2 pangkat 4. Inilah bentuk sederhananya. Kemudian yang kedua, 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 6 dibagi dengan 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 5. Nah, tapi dengan syarat ini bilangan pokoknya harus sama ya. Kalau misalkan ini 3, 3 semua, ini 2, 2 semua. Nanti kalau beda ya berarti tidak berlaku. 3 pangkat, nah ini tinggal dijumlahkan aja. 4 tambah 6, 10. Jadi 3 pangkat 10. Kemudian ini perkalian juga sama, menjadi 3 pangkat 2 tambah 5, 7. Jadi 3 pangkat 7. Baru tinggal dibagi 3 pangkat 10 dibagi 3 pangkat 7. Tinggal pangkatnya dikurang. 3 pangkat 10 dikurang 7 sama dengan 3 pangkat 3. Kemudian yang ketiga, A pangkat 7, B pangkat 5, C pangkat 6 dibagi dengan A pangkat 4, B pangkat 3, C pangkat 2. Sama dengan, nah di sini kita cari huruf yang sama ya. Kalau ini kan A, B, C beda semua. Nah maka dia samanya ke bawah. A, ini B, ini C, ini C. Nah berarti harus kita bagi. Ya, jangan kita kali. Kalau kita kalikan misalkan A pangkat 7 kali B pangkat 5. Nah ini hurufnya atau bilangan pokoknya beda. Nah ini tidak berlaku nanti sifatnya. Nah kita cari huruf yang sama. Oh ternyata A di sini bawah A. Berarti harus dibagi ya, karena di bawah kan, atas bawah berarti dibagi. Nah berarti tinggal A pangkat 7 dibagi A pangkat 4. Berarti menjadi A pangkat 7 kurang 4. Kemudian B pangkat 5 dibagi B pangkat 3. Maka B pangkat 5 dikurang 3. C pangkat 6 dibagi C pangkat 2. Maka C pangkat 6 dikurang 2. Ingat kalau dibagi maka pangkatnya dikurang. Sama dengan A pangkat 7 kurang 4 berarti A pangkat 3. B pangkat 5 kurang 3 berarti B pangkat 2. C pangkat 6 dikurang 2 maka menjadi C pangkat 4. Maka bentuk sederhananya adalah A pangkat 3, B pangkat 2, C pangkat 4. Contoh yang terakhir, P pangkat 8, Q pangkat 3, R pangkat 6 dibagi dengan P pangkat 4, R pangkat min 2. Sama dengan, ya seperti biasa kita bagi ya, kita cari huruf yang sama. Berarti P pangkat 8 dibagi P pangkat 4. Maka P pangkat 8 dikurang 4. Nah sedangkan Q ini di atas ada, di bawah nggak ada, ya cukup kita tuliskan saja Q pangkat 3. Kemudian R pangkat 6 ya, karena dia dibagi R pangkat min 2, maka R pangkat 6 dikurang min 2. Sama dengan P pangkat 8 dikurang 4. Kemudian Q pangkat 3 ya berarti tinggal kita tulis ulang Q pangkat 3 karena tidak ada pembaginya. Kemudian R pangkat 6 dikurang min 2 ya, dikurang min 2, maka kita kalikan min kali min jadi plus. 6 plus 2 menjadi 8. Ya, jadi bentuk sederhananya adalah P pangkat 4, Q pangkat 3, R pangkat 8. Ya, seperti itu penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, silakan kalian tanyakan atau kalian tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya jawab satu persatu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.